Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ahmad Effendi. Pada pada konten kali ini akan membahas tentang pameran, yang mana sebelumnya membahas masih di materi seni rupa tentang seni rupa Nusantara, khususnya batik, yang mana penjelasan sebelumnya yaitu tentang batik Banten. Sekarang saya akan mengulas atau mengupas sedikit tentang pameran. Mungkin ini peruntukan buat teman-teman atau buat adik-adik yang mau menghadapi ujian sekolah atau mau menghadapi PTS, mungkin ada materi tentang pameran. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu tambahan gitu kan, tambahan buat teman-teman, buat adik-adik semua. Sebelumnya saya akan membacakan prolog. Menjaga dan melestarikan berbagai kesenian serta kebudayaan negara Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Tentunya kita ingin apa yang telah diwariskan oleh para leluhur kita dapat tetap terus terjaga sebagai jati diri bangsa yang kaya akan nilai-nilai seni budaya. Jadi itu merupakan tanggung jawab, bahwa melestarikan seni budaya itu tanggung jawab bersama, termasuk kita semua. Langsung saja, karena waktu juga, durasi juga, biar kalian mudah-mudahan bisa memahaminya tentang pameran. Pengertian pameran di sini, pameran seni rupa adalah suatu kegiatan penyajian atau penyampaian ide atau gagasan karya seni rupa melalui karya seni kepada masyarakat umum. Untuk apa? Untuk dapat diapresiasi, untuk dapat dilihat, untuk dinilai dan sebagainya. Selanjutnya juga, pameran itu adalah ajang komunikasi. Ajang komunikasi antara pembuat karya seni rupa dengan masyarakat. Nah, yang dapat mengapresiasi hasil karya seni rupa itu. Itu kurang lebih tentang pengertian seni rupa. Pun begitu juga pengertian pameran seni rupa. Ini saya tuliskan di sini menurut Galeri Nasional. Kenapa menurut Galeri Nasional? Mungkin perupa gitu kan, seorang karya seorang perupa itu merasa mempunyai kebanggaan ketika sudah dipamerkan di sebuah galeri nasional. Dan saya akan utarakan di sini pengertian pameran seni rupa menurut Galeri Nasional. Menurut Galeri Nasional, pameran adalah merupakan suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat. Jadi sama gitu kan, bahwa pameran itu merupakan suatu kegiatan penyajian. Jadi ada yang disajikan oleh perupa tersebut gitu kan, yaitu seni rupa itu sendiri. Selanjutnya, nah ini ketika dalam sebuah kegiatan pasti mempunyai maksud dan tujuannya. Pun begitu juga dalam karya seni rupa. Jadi tujuan dari pameran seni rupa ini diantaranya, satu, ada yang disebut dengan tujuan sosial. Ini maksudnya apa? Bahwa kegiatan pameran seni rupa baik skala besar maupun skala terbatas di sekolah, karya seni dipamerkan digunakan untuk kepentingan sosial. Selanjutnya ada tujuan komersial gitu kan, kalau istilahnya. Tujuan komersial ini seperti apa? Jadi tujuan komersial pameran berkaitan dengan kegiatan untuk menghasilkan profit atau keuntungan, terutama bagi seniman penyelenggara pameran. Dan di antaranya secara singkatnya, tujuan komersial di sini adalah intinya apa? Ya untuk mencari keuntungan. Jadi karya tersebut dipamerkan, dijual atau dilelang, yang mana keuntungan tersebut untuk siapa? Yaitu untuk si seniman itu sendiri atau untuk si penyelenggara. Selanjutnya lagi, tujuan dari pameran itu sendiri. Ada yang disebut dengan tujuan kemanusiaan. Ini maksudnya apa? Kegiatan pameran untuk kepentingan pelestarian, pembinaan nilai-nilai, dan pengembangan hasil karya seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat jika hasil penjualan karya akan digunakan untuk apa? Untuk kemanusiaan. Ya, secara singkatnya begini adik-adik. Ini tujuannya adalah
kebalikan dari yang tadi, kebalikan dari komersial. Kalau komersial itu untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau tujuan kemanusiaan, pameran tersebut adalah tujuannya untuk apa? Karya tersebut, gitu kan? Karya tersebut hasil penjualannya itu digunakan untuk sosial kemanusiaan, disumbangkan ke panti asuhan, di apa disumbangkan untuk korban bencana alam, masyarakat tidak mampu dan lain-lain. Itu untuk tujuan kemanusiaan. Bahkan bukan hanya pameran, mungkin ketika pementasan musik ada tujuannya untuk kemanusiaan atau istilahnya bakti sosial gitu kan. Hasil penjualan tiketnya dipergunakan untuk korban bencana dan sebagainya. Dan yang keempat adalah tujuannya apa? Untuk education gitu kan. Untuk education diantaranya untuk pembelajaran dan untuk apresiasi, meningkatkan kualitas berkarya sebagai peningkatan wawasan kesenirupaan. Oke. Itu untuk tujuannya. Sebuah kegiatan dipastikan pasti mempunyai, setelah diadakan pameran pasti ada manfaatnya. Pun begitu dalam sebuah karya seni atau dalam sebuah ajang pameran seni rupa. Ini diantaranya menumbuhkan dan menambahkan kemampuan siswa dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain. Mungkin ketika di sebuah galeri gitu kan ada sebuah karya atau pameran, siswa sama gurunya atau diundang sekolah tersebut untuk melihat gitu kan. Itu untuk apa? Itu untuk menumbuhkan kemampuan siswa. Itu manfaatnya gitu kan. Terus menambah wawasan, kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara objektif, atau misalkan siswa tersebut atau kalian tersebut dikasih tugas gitu kan, jadi menambah, oh seperti ini karya dan sebagainya gitu kan. Atau juga melatih kerja kelompok dengan orang lain, mempertebal pengalaman sosial gitu kan, yang tadinya bahkan belum pernah sama sekali pergi, yang biasa pergi ke mall, ke pantai itu ke pegunungan, ini melihat sebuah pameran itu mempertebal pengalaman sosial, pengalaman dari kita sendiri gitu kan, pada karya seni rupa khususnya. Terus melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bersikap mandiri, melatih siswa untuk membuat suatu perencanaan gitu kan, sebagai sarana untuk penyegaran bagi siswa dari kejenuhan belajar di kelas dan sebagainya. Ya seperti misalkan di kelas biasanya belajar di kelas boring dan sebagainya, dulu kita mendengarkan penyampaian dari gurunya, ini gurunya mengajak ke sebuah galeri, ke pameran, langsung melihat secara langsung, itu akan ada nuansa yang lain. Itu manfaat dari pameran itu sendiri. Selanjutnya, seperti tadi, ini biar singkat saja, fungsi pameran. Nah, fungsi pameran itu untuk apa saja sih? Untuk ketika diadakan sebuah event, pameran itu untuk apa tujuannya atau fungsinya? Di antaranya satu, ada yang disebutkan fungsi apresiasi. Untuk apa? Ya diartikan untuk kegiatan untuk menilai, menghargai dari karya seni. Misalkan di sekolah, pameran sekolah kelas 10 melihat karya kelas 11 melihat karya 12 dan sebagainya, seperti itu juga. Jadi untuk apa? Menilai, menghargai gitu kan, menghargai karya seni. Oh seperti ini, oh kelas 10 seperti ini, oh kelas 11 dan sebagainya. Selanjutnya ada yang disebut dengan fungsi edukasi gitu kan. Jadi kegiatan pameran karya seni di sekolah akan memberikan nilai-nilai ajaran terhadap masyarakat, terutama apresiator atau masyarakat sekolah gitu, tentang keindahan, nilai sejarah, budaya dan sebagainya. Selain itu, karya di pameran harus memiliki nilai-nilai positif terhadap siswa dan warga sekolah. Selanjutnya, fungsi yang ketiga sebagai fungsi rekreasi, yang mana pameran tersebut dijadikan fungsi rekreasi. Ini maksudnya apa? Jadi kegiatan pameran memberikan rasa senang gitu kan, sehingga dapat memberikan nilai psikis gitu kan, merasa terhibur. Nah, gitu kan, seperti halnya ketika kita mendengarkan musik ketika lagi galau, lagi sendiri atau lagi sepi, lagi menunggu dan sebagainya, mendengarkan musik, setidaknya kegabutan atau galau tersebut, penat tersebut sedikit gitu kan, sedikit hilang, merasa senang. Pun begitu juga dalam sebuah pameran, ketika dalam
seseorang lagi menentukan sesuatu, bingung, dia pergi ke sebuah pameran melihat sebuah karya, dan yang ketika melihat ada nilai-nilai tersendiri gitu kan. Ketika melihat sebuah gambar, misalkan apakah gambar itu pegunungan atau sebuah perkampungan, dia ingat pada kampungnya, teringat masa lalunya, dan menjadi ada nilai psikis, nilai spiritual gitu, dan merasa terhibur dan sebagainya gitu kan. Intinya apa, si apresiator tersebut menjadi senang, tenang, atau memberikan pencerahan. Dan ini yang keempat adalah fungsinya fungsi prestasi. Dimaksudkan bahwa dalam kegiatan pameran di sekolah, ini yang di sekolah itu dapat diketahui siswa yang berbakat dalam bidang seni gitu kan. Oh, ternyata si A orangnya di mata pelajaran biasa-biasa, tapi ketika dalam sebuah karya seni rupa dia bisa menciptakan sebuah karya yang memang cukup bagus gitu kan, yang orang lain ide kreatifnya itu tidak dibayangkan sebelumnya oleh orang lain, dan itu adalah merupakan fungsi prestasi anak tersebut. Bahkan mungkin diapresiasi oleh pihak sekolah, oleh gurunya, atau teman-teman yang lainnya. Di sini adalah untuk mengetahui siswa yang berbakat di bidang seni dan sebagainya. Oke, selanjutnya gitu kan. Sekarang pameran berdasarkan waktu. Pameran berdasarkan waktu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan periodik, insidental, dan permanen. Nah, periodik apa? Pameran periodik adalah pameran yang diselenggarakan secara berkala atau pada periode tertentu, misalkan setahun sekali, yang merupakan event tahunan gitu kan. Nah, itu periode, ada periode-periodenya gitu kan. Selanjutnya ada yang disebut dengan pameran insidental. Apa sih pameran insidental? Insiden, ada sebuah kejadian, misalkan ke sekolah tersebut ada mau kedatangan pejabat, presiden, dan tiba-tiba yang tidak ada apa-apa gitu, tidak ada apa-apa, biasanya tiba-tiba diadakan sebuah pameran untuk diperlihatkan kan. Itu insiden, karena ada insidental gitu kan. Selanjutnya ada yang disebut dengan pameran permanen. Apa pameran permanen? Nah, pameran permanen ini diadakan pada tempat yang tetap dan tidak akan berubah gitu kan. Tidak ada berubah, serta dibukanya hampir setiap hari pada jam-jam tertentu, misalkan museum dan sebagainya. Selanjutnya ada yang disebutkan pameran berdasarkan jumlah senimannya. Pameran berdasarkan jumlah senimannya dibagi menjadi berapa? Nah, ada yang disebut dengan pameran tunggal, ada yang disebut dengan pameran kelompok. Kalau tunggal jelas sendiri. Kalau pameran kelompok, nah jenis pameran ini diselenggarakan oleh sebuah kelompok atau komunitas. Biasanya pada jenis pameran ini akan ditampilkan banyak karya seni yang diciptakan oleh berbagai seniman. Lanjut. Sekarang pameran dilihat dari ragam jenis karyanya. Jadi ragamnya ini dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan pameran homogen dan ada yang disebut dengan pameran heterogen. Yang mana pameran homogen dimaksudkan di sini adalah satu jenis atau satu jenis karya, dan heterogen jenis karya yang dipamerkan ini adalah beragam jenis. Di sini ada yang disebut dengan pameran retrospeksi. Ini apa maksudnya? Merupakan jenis pameran yang merupakan turunan dari pameran perorangan. Biasanya pameran retrospeksi ini diadakan oleh perorangan. Isi dari pameran ini biasanya mengenai perjalanan karir atau hidup dari seniman tersebut. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, ada yang disebut dengan pameran desain. Apa pameran desain? Pameran ini khusus untuk menampilkan produk. Misalnya produk elektronik, kerajinan tangan, furniture, otomotif, dan lain sebagainya. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang materi pameran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa like, subscribe untuk biar ternotifikasi dengan materi-materi yang akan diterbitkan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam